Adapun syaitan selain menggoda manusia agar ragu-ragu dalam akidahnya, maka setan juga menggoda manusia agar ragu-ragu dalam ibadahnya. Kalau ragu-ragu dalam akidah, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Adapun ragu-ragu dalam ibadah, was-was dalam ibadah, bisa menjadikan seseorang terasa berat dalam beribadah, capek, letih, serta merasakan kesulitan yang sangat, bahkan bisa jadi menjadikan seseorang itu putus asa dan futur dalam ibadahnya. Dan yang sedemikian itu termasuk tipu daya setan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 137 dari sahabat Abdullah bin Zaid, annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Ada seorang laki-laki yang lapor kepada Rasulullah SAW bahwasanya dirinya itu seolah-olah mendapati sesuatu ketika sholat. Seakan-akan dia itu buang angin terus ketika sholat, atau yang semacamnya. Maka tentu yang seperti ini mengganggu sholat seseorang. Ketika sholat batal gak ya? Buang angin gak ya? Dan itu bisa terjadi terus-menerus ketika dia sholat. Maka yang sedemikian ini adalah gangguan setan. Ini was-was dari setan, sehingga seorang hamba ibadahnya terganggu. Faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia tidak perlu membatalkan sholatnya, tetap saja lanjut sholat. Tidak usah dihiraukan was-was tadi. Nah, kecuali sampai dia mendengar suara atau mencium bau, nah maka itu baru dia batalkan. Kalau seseorang itu memang buang angin, benar-benar buang angin dalam sholat, maka dia batalkan, kemudian wudhu, kemudian sholat lagi. Adapun kalau sekedar was-was gangguan dari setan, maka tidak perlu dia batalkan. Nah, maka setan itu selalu ingin mengganggu manusia. Bahkan ketika sedang sholat saja diganggu oleh setan. Setan ingin membuat manusia ragu-ragu, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Sedangkan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk teguh dan dilarang dari ragu-ragu. Dan di antara sebab keteguhan adalah menimba ilmu agama. Tidak bosan mempelajari ilmu syar'i. Meskipun usia sudah lanjut, meskipun misalkan di suatu kondisi bisanya cuma belajar online, tapi gak masalah. Yang penting belajar itu lanjut terus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keteguhan dan menjauhkan kita dari keraguan-raguan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor yang ke-100, Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, maka orang-orang pun menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang yang jahil dijadikan pemimpin. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka pun memberi jawaban, memberi fatwa tanpa ilmu. Maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Nah, maka di antara sebab seseorang itu tetap di atas kebenaran agar tidak sesat adalah dengan ilmu agama. Dan ada dua jenis fitnah, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, maka kita membentengi diri dengan ketakwaan kepada Allah. Adapun kalau yang datang adalah fitnah syubhat, maka kita membentengi diri dengan ilmu agama agar tidak terpengaruh dengan syubhat yang menjadikan orang itu ragu-ragu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya dan husnul khatimah.